Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi kita bertemu pada perkuliahan fisiologi tumbuhan. Hari ini kita akan memasuki pertemuan yang kelima dari kuliah fisiologi tumbuhan yang akan membahas mengenai enzim pada tumbuhan. Nah, di dalam tumbuh-tumbuhan seperti yang nampaknya kita lihat pada suatu tumbuhan yang sepertinya baik-baik saja, di dalamnya terjadi berbagai reaksi kimia atau reaksi-reaksi biokimia yang sangat kompleks bila kita tuliskan atau kita gambarkan dalam bentuk gambar seperti ini. Nah, proses-proses metabolisme ini biasanya terjadi seperti pada proses-proses fotosintesis maupun proses-proses respirasi pada tumbuhan, dan juga beberapa proses-proses lainnya seperti adanya perubahan air dan juga translokasi dari hasil-hasil asimilase dari daun ke seluruh tumbuhannya. Nah, berbagai lintasan metabolik pada tumbuhan ini biasanya mencakup puluhan atau bahkan banyak reaksi. Misalnya saja pada proses respirasi tumbuhan membutuhkan 50 kali reaksi meliputi reaksi glikolisis, siklus asam sitrat, dan juga siklus atau rantai transport elektron. Sehingga proses yang panjang tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, agar tumbuhan segera mendapatkan hasil dari metabolisme, maka reaksi-reaksi yang terjadi tadi perlu dipercepat. Nah, bagaimana cara mempercepatnya? Percepatannya ini menggunakan bantuan dari enzim. Nah, enzim, apakah enzim itu? Nah, enzim ini merupakan senyawa organik, khususnya protein ya, yang memiliki molekul yang besar dan berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi metabolisme. Nah, enzim disebut dengan biokatalisator karena enzim ini merupakan katalisator atau zat yang dapat mempercepat reaksi yang dihasilkan oleh sel-sel hidup pada tumbuhan. Nah, dalam kerjanya mengkatalisis suatu reaksi, enzim ini tidak ikut bereaksi dengan substrat atau produknya. Sedangkan aktivitas enzim sendiri ini dapat dikontrol sesuai kebutuhan organisme itu sendiri. Jadi ketika dibutuhkan untuk cepat, reaksinya dapat dipercepat, dan ketika dia tidak dibutuhkan, maka reaksi enzim ini dapat dilakukan penghambatan oleh adanya inhibitor atau penghambat dari suatu enzim. Nah, pada enzim ada yang disebut dengan sisi aktif. Sisi aktif itu merupakan bagian enzim yang aktif untuk melakukan pengikatan dengan substrat. Nah, dari pengertian tadi saya sebutkan bahwa enzim ini merupakan protein yang bermolekul besar, sehingga otomatis komponen utama dari enzim itu adalah protein. Lalu proteinnya seperti apa? Protein yang menjadi komponen utama di sini adalah protein yang sifatnya fungsional, yaitu yang memiliki fungsi dalam aktivitas biologis dan bukan berfungsi sebagai pembentuk atau berfungsi struktural saja ya. Nah, enzim itu merupakan protein yang bermolekul besar, sehingga enzim ini memiliki berat molekul antara 12.000 hingga 1 juta kilodalton. Nah, pada enzim biasanya kita mengenal berbagai istilah, yaitu ada istilah holoenzim, apoenzim atau apoprotein, lalu ada gugus prostetik, kofaktor, dan juga koenzim. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah holoenzim. Holoenzim itu merupakan kompleks enzim yang aktif dengan semua komponen-komponennya. Nah, dapat kita lihat pada gambar yang disebut dengan enzim adalah keseluruhan dari kompleks aktif enzim. Sedangkan apoenzim ini merupakan bagian enzim yang berupa protein saja. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat bahwa bagian protein di sini disebut dengan apoenzim memiliki warna
biru atau keabu-abuan. Nah, di sini merupakan bagian enzim yang terdiri dari protein saja. Ini disebut dengan apoenzim. Lalu ada yang namanya gugus prostetik. Nah, gugus prostetik ini berupa koenzim atau kofaktor yang terikat kuat dengan ikatan kovalen dengan enzim. Jadi pada enzim ini memiliki satu sisi di mana dia akan ada yang namanya kofaktor atau koenzim yang berikatan kuat antara kofaktor dan koenzim ini dengan enzimnya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa ada kofaktor. Nah, kofaktor itu apa? Kofaktor itu merupakan ion organik yang dibutuhkan enzim untuk melakukan fungsinya. Jadi, suatu enzim ini ada yang membutuhkan kofaktor atau membutuhkan ion-ion organik untuk dapat melakukan fungsinya. Lalu ada koenzim. Nah, bedanya koenzim dengan kofaktor apa? Ya, ini yang disebut dengan koenzim yaitu molekul organik kompleks yang dibutuhkan oleh enzim untuk melakukan fungsinya. Jadi kalau kofaktor itu merupakan ion-ion organik, sedangkan kalau koenzim ini merupakan molekul-molekul organik. Nah, pada tabel ini dapat kita lihat beberapa ion-ion yang berfungsi sebagai kofaktor dari enzim. Di sini contohnya ada Cu2+ yang merupakan kofaktor enzim dari sitokrom oksidase. Lalu ada Fe2+ atau Fe3+ yang dia juga merupakan kofaktor dari enzim sitokrom oksidase, enzim katalase dan juga peroksidase. Lalu ada K+ yang merupakan kofaktor dari enzim pirufat kinase, ada Mg2+ yang merupakan kofaktor dari heksokinase, glukosa 6-fosfatase, pirufat kinase, ada Mn2+ yang merupakan kofaktor dari enzim adeninase dan juga enzim ribonukleotid redutase. Dan juga ada molybdenum yang merupakan kofaktor dari enzim dinitrogenase. Lalu ada Ni2+ sebagai kofaktor dari enzim urease, ada Se merupakan kofaktor dari glutathione peroksidase, dan juga ada Zn2+ yang merupakan kofaktor dari enzim karbonik anhidrase, alkohol dehidrogenase, dan juga karboksipeptidase A dan B. Nah, pada tabel ini kita juga dapat lihat beberapa koenzim dari enzim. Yang pertama contohnya di sini ada koenzim berupa biotin yang dia nantinya akan berfungsi untuk mentransfer CO2 selama reaksi enzimatik. Dan juga ada beberapa koenzim yang lainnya. Di sini ada koenzim A yang dia akan mentransfer gugus asil. Lalu dia ada koenzim 5-deoksiadenosilkobalamin atau yang disebut dengan koenzim B12. Dia nantinya akan berfungsi untuk mentransfer atom H dan juga gugus alkil sebagai prekursor pembentukan vitamin B. Lalu ada koenzim flavin adenin dinukleotid yang nantinya berfungsi sebagai pentransfer elektron untuk menginduksi pembentukan atau sebagai prekursor pembentukan riboflavin atau vitamin B2. Lalu ada lipoat ini dia akan transfer elektron dan juga mentransfer gugus asil. Ada nikotinamid adenin dinukleotid yang nantinya akan berfungsi sebagai pentransfer ion hidrid. Ada piridoxal fosfat yang nantinya akan mentransfer gugus amino
tetrahidrofolat yang mentransfer atom karbon, dan juga ada koenzim tiamin hirofosfat yang nantinya akan berfungsi sebagai pentransfer gugus aldehid. Nah, untuk penyebaran enzim sendiri biasanya dapat ditemukan pada setiap sel-sel hidup, dan tersebarnya ini biasanya tidak merata di dalam sel, tergantung dari masing-masing fungsinya. Misalnya pada enzim yang berfungsi untuk fotosintesis, maka dia akan terletak di dalam kloroplas. Lebih banyak tidak ditemukan pada enzim-enzim yang lain, pada bagian-bagian organel yang lain. Lalu ada enzim yang berfungsi dalam respirasi aerob, biasanya dia akan ditemukan di dalam organel mitokondria. Lalu ada enzim respirasi yang lain selain aerob, itu biasanya ditemukan di sitosol. Dan juga untuk enzim yang memiliki fungsi dalam pembelahan atau mitosis sel, dia akan terdapat pada nukleus dan berbagai macam jenis-jenis enzim yang lainnya. Ada pada organel-organel yang berbeda. Untuk klasifikasi enzim, nah biasanya enzim ini diberikan nama berdasarkan dari yang pertama ada dari substrat yang dikatalisisnya, misalnya berupa penambahan akhiran ase pada substratnya, misalnya pada laktase yang merupakan yang substratnya biasanya berupa laktosa, dia nanti akan mengubah laktosa dengan bantuan adanya enzim laktase. Lalu ada contoh lain, yaitu ada enzim maltase dan juga ada enzim lipase. Lalu selain penambahan ase juga ada yang namanya penambahan akhiran in. Nah, biasanya ini berupa enzim-enzim proteolitik, misalnya pada enzim papain, lalu enzim bromelin, dan juga ada pepsin. Lalu pemberian nama ini juga bisa didasarkan pada substrat dan juga jenis reaksi yang terjadi, misalnya pada alkohol dehidrogenase yang fungsinya mengkatalisis terjadinya dehidrogenasi alkohol. Lalu ada yang ditentukan berdasarkan produk yang terbentuk karena aktivitas suatu enzim itu, seperti sitrat sintase yang dia ini membentuk produk reaksi yang dengan membentuk produk berupa sitrat. Jadi pembentukan sitrat di sini dibantu oleh adanya enzim sitrat sintase. Lalu ada juga penamaan yang berdasarkan jenis atau sifat reaksi yang dikatalisis. Biasanya ini tidak spesifik pada suatu reaksi tertentu atau reaksi suatu molekul tertentu. Di sini ada yang namanya transferase yang dia berfungsi untuk mengkatalisis pemindahan gugus molekul dari suatu molekul ke molekul yang lain. Jadi fungsinya dia untuk mentransfer atau memindahkan gugus molekul, entah itu molekul apa. Biasanya disebut dengan transferase. Dan juga ada enzim isomerase, dia yang berfungsi sebagai penataan struktur atau geometri dalam molekul. Ada juga hidrolase yang fungsinya ini mengkatalisis reaksi hidrolisis substrat atau pemecahan substrat dengan bantuan molekul air. Nah, selain itu juga ada klasifikasi yang berdasarkan oleh aturan yang dibentuk oleh nomenklatur Committee of IUPMB atau International Union of Biochemistry and Molecular Biology. Ini sama saja sama seperti aturan tata nama yang ada pada tumbuhan ya, misalnya. Jadi untuk penamaan suatu tumbuhan itu biasanya diatur dalam suatu tatanan yang biasanya dibentuk oleh ICBN atau International Code for Botanical Nomenclature. Nah, sama seperti ini, biasanya organisasi membentuk suatu tatanan untuk memberikan nama atau mengklasifikasi suatu
Di sini yang kita bahas adalah enzim. Jadi suatu organisasi internasional ini membuat suatu aturan untuk penamaan enzim berdasarkan aturan-aturan yang mereka rumuskan. Nah, berdasarkan aturan tersebut, enzim ini dibagi menjadi 6 golongan besar. Yang pertama ada EC1 atau dia merupakan kelompok atau grup oksidireduktase. Lalu ada kelompok EC2 atau EC2 yang merupakan grup dari enzim transferase. Ada EC3 yang merupakan grup dari enzim hidrolase. EC4 merupakan grup dari enzim liase. EC5 grup dari enzim isomerase, dan juga EC6 merupakan grup dari enzim ligase. Nah, pada masing-masing grup ini terdiri dari berbagai sub-subgrup. Contohnya dapat kita lihat pada enzim di sini adalah ATP glukose fosfotransferase, atau yang dinamakan di sini oleh oleh IUPMP tadi dengan EC2711. Nah, untuk keterangan dari EC2711 ini lumayan panjang dan lumayan ribet ya. Jadi pada bilangan pertama, yaitu EC2 atau 2 di sini menunjukkan nama dari kelas atau grup besarnya, seperti pada tabel yang tadi kita lihat di sini EC2. Nah, EC2 ini merupakan grup atau kelompok dari transferase. Nah, yang pertama menunjukkan bahwa dia ini merupakan grup atau kelas transferase. Lalu untuk bilangannya kedua, yaitu 7, ini merupakan subkelas dari transferase yang disebut dengan subkelas fosfotransferase. Lalu di bilangan ketiga, angka 1 ini pada subkelas fosfotransferase ini dibagi lagi menjadi sub-subkelas, yaitu di sini masuk ke dalam sub-subkelas fosfotransferase dengan gugus hidroksil sebagai penerimanya. Dan untuk bilangan yang terakhir, yaitu bilangan keempat, di sini bilangan 1 ini menunjukkan bahwa gugus hidroksil sebagai penerimanya lebih spesifik, di mana yang menerima adalah berupa D-glukosa. D-glukosanya sebagai penerima gugus fosfat. Nah, biasanya untuk klasifikasi enzim ini dapat kita lihat pada webnya internasional pada web dari IUPMP ini dapat kita akses. Biasanya cari aja di Google IUPMP, biasanya nanti akan ada klasifikasi enzim. Nah, untuk sifat dari enzim ini memiliki sifat utama, 3 sifat utama. Yang pertama yaitu memiliki kemampuan katalitik atau kemampuan untuk mempercepat reaksi, jelas ya. Lalu yang kedua ada spesifitas, spesifitas itu maksudnya yaitu enzim bekerja secara spesifik. Jadi suatu enzim atau satu enzim ini akan mengkatalisis satu reaksi saja, tidak mengkatalisis beberapa reaksi yang lain. Lalu dia memiliki kemampuan juga untuk regulasi. Maksudnya di sini adalah enzim dapat dipacu maupun dihambat aktivitasnya. Lah, selain ada 3 sifat enzim utama, di sini juga ada sifat enzim yang lainnya, yaitu dia dapat bekerja bolak-balik atau mekanisme dapat bekerja menyusun dan juga dapat bekerja untuk mengurai suatu molekul. Lalu enzim biasanya tidak tahan terhadap panas, karena biasanya ketika panas tinggi maka enzim akan mengalami denaturasi atau dia mengalami kerusakan. Enzim bersifat koloid sehingga dia memiliki luas permukaan yang besar. Enzim ini sangat peka terhadap faktor-faktor yang menyebabkan denaturasi protein, misalnya tadi tidak tahan panas,
atau suhu, lalu juga ada pH, dan juga ada beberapa hal yang lainnya. Dan juga sifat enzim ini biasanya dia tidak ikut bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Jadi enzim ini, struktur enzim ini akan tetap dari sebelum dia mengalami mengalami suatu reaksi kimia maupun dia setelah terjadi proses reaksi kimia. Lalu ada sisi aktif enzim atau activation site. Suatu reaksi enzimatik terjadi ketika substrat terikat dengan sisi aktif enzim yang biasanya berupa cekungan pada enzim berisi asam amino yang penting. Nah, substrat ini terikat pada sisi enzim dengan ikatan yang sangat lemah, sehingga nanti ketika enzim sudah selesai melakukan reaksi kimia, maka dia nantinya akan gampang lepas dari substratnya. Lalu sisi aktif enzim ini biasanya berupa cekungan yang bersifat 3 dimensi. Nah, fungsinya apa? Cekungan yang bersifat 3 dimensi ini yaitu untuk memberikan lingkungan mikro yang sesuai untuk terjadinya suatu reaksi kimia. Nah, spesifitas enzim atau sifat enzim yang spesifik ini biasanya dipengaruhi oleh asam amino yang menyusun suatu sisi aktif dari enzim. Nah, ada hal yang penting di sini. Sisi aktif memiliki dua bagian yang penting. Yang pertama disebut dengan binding site, atau yang biasanya bagian yang mengenal substrat lalu kemudian dia akan mengikat substrat. Itu disebut dengan binding site atau yang dinamakan site sisi pengikat. Di sini dilambangkan dengan yang warna biru. Nah, ini yang warna biru ini merupakan binding site atau sisi yang mengikat substrat, yang mengenal substrat dan juga mengikat substrat. Jadi ketika ada substrat datang, akan dikenali dan juga akan diikat oleh binding site ini, binding site pada sisi aktif enzim. Lalu ada catalytic site atau sisi yang mengkatalisis reaksi setelah substrat tadi diikat oleh enzim. Jadi ketika sudah diikat oleh binding site, maka selanjutnya dia akan dikatalisis oleh enzim pada bagian yang catalytic site ini. Hasilnya nanti akan ada di sini, yang dilambangkan dengan warna merah. Ini merupakan catalytic site. Nah, ada berbagai teori yang menjelaskan tentang kerja enzim. Yang pertama ada model lock and key. Ini sudah sangat umum kita ketahui ya untuk model-model ini. Model dari gembok dan kunci. Biasanya kita kenal dengan gembok dan kunci, yang dicetuskan oleh Emil Fischer pada tahun 1994. Di sini dia menjelaskan tentang spesifitas enzim, yaitu memiliki sisi spesifik yang cocok dengan substrat. Nah, ini dengan sisi aktif bentuk yang seperti ini, maka substrat yang dapat terikat di sini adalah substrat yang memiliki bentuk yang serupa dengan sisi aktifnya di sini. Nah, ketika mengalami perubahan pada struktur substrat ini, apabila dia berubah tidak sesuai dengan sisi aktifnya, maka enzim ini tidak akan bekerja dan substrat ini tidak akan masuk ke dalam sisi aktif, sehingga tidak terjadi aktivitas enzimatik. Nah, pada model ini dia memiliki keuntungan dan juga kelemahan. Memiliki keuntungannya di sini yaitu mampu menerangkan tentang spesifitas enzim atau sifat enzim yang sangat spesifik tadi. Akan tetapi dia juga memiliki kelemahan berupa dia tidak dapat menerangkan stabilitas fase transisi enzim. Nah, lalu selanjutnya ada model yang disebut dengan model induced fit yang dicetuskan oleh Daniel Koslen pada tahun 1959. Dia
menyempurnakan dari teori gembok dan juga kunci tadi di sini dengan mempertimbangkan fleksibilitas protein, sehingga pengikatan suatu substrat pada enzim ini menyebabkan sisi aktif yang mengubah konformasinya atau mengubah bentuknya sehingga cocok dengan substratnya. Nah, di sini digambarkan suatu enzim ini memiliki sisi aktif. Di sini sisi aktifnya tidak memiliki bentuk yang sama persis dengan substratnya atau tidak serupa dengan substratnya. Akan tetapi substrat ini dapat berikatan dengan enzim dengan cara si enzim ini melakukan konformasi atau mengubah konformasinya sehingga cocok dengan substrat yang ada. Sehingga enzim dan juga substrat dapat terikat membentuk enzim dan juga substrat kompleks. Nah, pada teori ini dapat menerangkan fase transisi enzim substrat kompleks. Jadi lebih jelas dan juga lebih menyempurnakan dari teori yang sebelumnya yang disebutkan oleh Emil Fischer tentang gembok dan juga kunci. Jadi di sini enzim lebih fleksibel untuk menangkap untuk berikatan dengan substratnya. Untuk kerja enzim di sini biasanya enzim bekerja mempercepat reaksi dengan meningkatkan laju reaksi, tetapi tidak mengubah keseimbangan reaksi atau tidak mengubah delta G-nya. Enzim meningkatkan laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Kesetimbangan reaksi antara reaktan dan juga produk biasanya mencerminkan perbedaan energi bebas pada fase awalnya. Nah, kecepatan reaksi dari suatu enzim dari reaksi enzimatis tergantung pada energi aktivasinya atau energi minimum yang dibutuhkan untuk mengawali suatu reaksi. Nah, pada grafik ini menunjukkan perbandingan suatu reaksi kimia tanpa adanya enzim dan juga dengan penambahan enzim. Dapat kita lihat bahwa pada garis kurva yang berwarna merah ini dia menunjukkan bahwa suatu reaksi yang tidak dibantu dengan adanya enzim sehingga membutuhkan energi aktivasi awal yang lebih besar untuk dapat memproduksi suatu produk. Nah, sedangkan pada kurva yang berwarna hitam ini merupakan suatu proses yang dikatalisis atau dibantu dengan adanya enzim. Nah, pada proses yang dibantu oleh enzim ini untuk mencapai dapat membentuk suatu produk di sini membutuhkan energi aktivasi awal yang lebih rendah. Nah, terjadinya energi aktivasi awal yang lebih rendah ini dikarenakan terbentuk kompleks enzim dan juga substratnya. Lalu setelah enzim dan juga substratnya tadi melakukan suatu reaksi kimia menghasilkan produk, nantinya enzim ini akan dilepas dan juga akan bebas kembali. Nah, sumber energi yang digunakan untuk menentukan energi aktivasi ini dari mana? Pertama, dia didapatkan melalui pengaturan ulang ikatan kovalen selama reaksi katalis enzim. Lalu, energi yang digunakan untuk menurunkan energi aktivasi juga dapat didapatkan dari interaksi non-kovalen yang terjadi antara enzim dan juga substrat. Biasanya peningkatan laju reaksi akibat enzim ini bisa mencapai 5 hingga 17 kali lipat lebih cepat dengan penambahan enzim. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu kerja atau kinerja dari enzim. Yang pertama ada konsentrasi enzim dan juga substrat. Lalu ada derajat keasaman atau pH, lalu suhu, air, dan juga adanya faktor penghambat atau inhibitor.
Yang pertama, konsentrasi enzim dan juga substrat. Nah, dalam suatu reaksi apabila kita konsentrasi enzim ditambah atau konsentrasi enzimnya ini lebih besar, maka dia akan mempercepat suatu reaksi, mempercepat laju dari reaksi kimia. Dan juga penambahan substrat juga seperti itu. Jadi ketika dalam suatu reaksi kimia kita tambahkan jumlah konsentrasi substratnya, maka kecepatan reaksinya juga akan semakin bertambah. Akan tetapi baik penambahan konsentrasi enzim maupun konsentrasi substrat ini nantinya akan berhenti menunjukkan kecepatan reaksi pada suatu titik di mana semua substrat ini sudah terikat atau semua sisi aktif enzim ini sudah bekerja, maka kecepatan reaksinya ini tidak akan bertambah lagi dan kecepatan reaksinya akan menjadi konstan. Sehingga grafik penambahan substrat atau penambahan konsentrasi enzim terhadap kecepatan reaksi di sini tidaklah tidak lurus seperti ini, akan tetapi dia akan berbelok seperti ini. Jadi setelah dia mencapai pada kecepatan yang maksimal atau pada V yang maksimal, akan terjadi tidak akan terjadi penambahan kecepatan lagi atau kecepatannya akan menjadi konstan. Nah, di sini untuk kinetika reaksi enzim atau reaksi enzimatik. Nah, suatu enzim akan berikatan dengan substrat, membentuk kompleks enzim substrat ini dibantu dengan adanya kecepatan konstan antara pembentukan substrat pembentukan kompleks enzim substrat. Jadi nanti enzim akan bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat, lalu selanjutnya enzim substrat ini akan bereaksi membentuk produk, membentuk enzim dan juga produk. Jadi substrat akan diubah menjadi produk. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa energi yang dibutuhkan untuk pembentukan kompleks enzim substrat ini dibantu oleh suatu energi yang dinamakan K1. Nah, reaksi enzim dan substrat membentuk kompleks enzim substrat ini dapat berbalik, atau enzim kompleks enzim substrat ini nantinya dapat dipecah lagi menjadi enzim dan juga substrat yang terpisah oleh energi dengan kecepatan yang di sini disebut dengan K-1. Untuk membentukkan enzim substrat menjadi enzim dan juga produk, di sini membutuhkan energi dengan kecepatan di sini disebut dengan K2. Nah, suatu reaksi akan mencapai keseimbangan atau mencapai steady state apabila kecepatan pembentukan ES kompleks, kecepatan ini sama dengan kecepatan pemecahannya. Nah, dalam kinetika reaksi enzim, parameter yang diperlukan di sini adalah Vmax berupa Vmax dan juga Km. Salah satu parameter dalam reaksi enzimatik di sini adalah kecepatan reaksi hidrolisis, yaitu suatu proses penguraian atau reaksi katalisasi yang disebut dengan velocity atau kita sebut sebagai kecepatan reaksi. Jadi kecepatan reaksi yang dikatalisis oleh enzim ini akan meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi substrat. Hingga pada suatu keadaan di mana penambahan substrat ini tidak lagi akan mempercepat reaksi atau kecepatan reaksi menjadi konstan akibat
enzim sudah menjadi jenuh atau enzim sudah terikat dengan semua substrat-substratnya. Nah, kondisi di mana V atau kecepatan reaksi ini tidak dapat bertambah lagi seiring dengan bertambahnya substrat, ini disebut dengan kecepatan maksimum atau Vmax. Hubungan antara S dan juga V atau hubungan antara konsentrasi substrat dan juga kecepatan reaksi dinyatakan sebagai KM atau tetapan Michaelis-Menten. Nah, KM ini merupakan konsentrasi substrat yang dibutuhkan agar menghasilkan kecepatan reaksi setengah dari kecepatan maksimumnya, atau disebut V0 sama dengan setengah Vmax. Sehingga Michaelis-Menten ini menyusun suatu persamaan sebagai berikut, di mana V0 sama dengan Vmax kali konsentrasi substrat per KM atau tetapan Michaelis-Menten ditambah dengan konsentrasi substrat. Nah, pada persamaan Michaelis-Menten ini menyebutkan bahwa apabila konsentrasi substrat kurang dari nilai KM-nya, maka V akan berbanding lurus dengan S, atau maka kecepatan reaksi akan berbanding lurus dengan konsentrasi substratnya. Apabila konsentrasi substrat ini sama dengan KM-nya, maka yang terjadi adalah V atau kecepatan reaksi sama dengan setengah dari Vmax atau setengah dari kecepatan maksimal. Dan juga apabila konsentrasi substrat lebih besar dari nilai KM, maka mengakibatkan kecepatan awal atau V0 atau V ini sama dengan Vmax atau Vmaximum. Nah, perhitungan nilai dari Vmax pada Michaelis dan Menten ini dianggap sulit, sehingga persamaan ini diubah oleh yang namanya Lineweaver-Burk dengan cara menghitung nilai KM dan juga Vmax dengan membuat kurva yang disebut dengan kurva Lineweaver-Burk. Di sini membentuk suatu grafik hubungan antara sumbu Y yang berupa 1 per V0 atau 1 per kecepatan awal terhadap sumbu X yang berupa 1 per konsentrasi substrat atau 1 per S. Di sini sehingga nanti didapatkan kurva dengan persamaan garis linear untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam persamaan Lineweaver-Burk. Nah, dari hasil grafik hubungan sumbu X dan juga sumbu Y di sini didapatkan persamaan garis linear. Garis linear di sini ini persamaannya berupa Y sama dengan BX plus A, di mana nantinya akan dikonversikan atau dimasukkan ke dalam persamaan dari Lineweaver-Burk, di mana di sini A merupakan 1 per Vmax dan B ini merupakan KM per Vmax. Nanti nilai yang didapat dari persamaan ini, nilai dari B dimasukkan ke dalam persamaan ini sehingga didapatkan nilai KM, dan juga nanti nilai A ini akan dimasukkan ke dalam persamaan 1 per Vmax sehingga didapatkan nilai Vmax-nya.
itu. Lalu mengapa kita susah-susah untuk mencari nilai Km? Karena nilai Km ini sangat berguna dan berfungsi untuk penentuan ukuran afinitas enzim dan juga substrat, yang merupakan suatu indikator kekuatan ikatan kompleks yang menunjukkan bahwa nilai Km kecil ini berarti kompleks enzim substrat ini lebih mantap atau afinitas enzimnya lebih tinggi terhadap suatu substrat. Kerja enzim selain dipengaruhi oleh substrat dan juga konsentrasi enzim, juga dipengaruhi oleh pH. Di sini pada setiap enzim ini memiliki pH yang optimum untuk berfungsi. Jadi tidak dapat disamakan suatu enzim ini tidak dapat disamakan antara enzim A dan juga enzim B memiliki pH yang sama untuk optimum dalam berfungsi untuk mengkatalisis suatu reaksi kimia. Nah, misalnya di sini kita lihat pada enzim pepsin dan juga enzim amilase. Enzim amilase ini memiliki pH yang optimum di sini ya sekitar 6, dan untuk enzim pepsin ini memiliki pH optimum yang berbeda. Di sini adalah 2. Jadi pH optimum untuk masing-masing enzim ini adalah berbeda-beda. Nah, cara mempengaruhi laju reaksi, pH juga mempengaruhi laju reaksi ini dengan cara bergantung adanya gugus karboksil dan juga amino bebas. Jadi nanti adanya gugus karboksil dan juga amino ini mempengaruhi laju reaksi, mempengaruhi pH dari suatu suasana, dan juga akan mempengaruhi kecepatan atau aktivitas dari suatu enzim ini dapat bekerja. Lalu pH juga mengendalikan ionisasi berbagai substrat. Lalu selanjutnya ada suhu. Suhu ini mempengaruhi kerja dari suatu enzim, yaitu apabila suhu dinaikkan dari 0 sampai 40 derajat Celcius, maka kecepatan reaksi enzim akan semakin meningkat. Nah, apabila kenaikan suhu ini ditambahkan lebih dari 40 derajat Celcius atau suhu suhu diturunkan menjadi lebih rendah, maka dapat terjadi kerusakan enzim atau terjadi denaturasi enzim. Ini. Jadi suatu enzim apabila suhunya dinaikkan dari mulai 0 sampai 40 derajat, maka dia akan mengalami peningkatan kecepatan reaksi. Akan tetapi ketika penambahan kenaikan suhunya ini terlalu tinggi, lebih dari 40 derajat, maka si enzim akan mengalami denaturasi. Maka dari situ di sini grafiknya adalah curam turun seperti ini. Dia mengalami denaturasi atau mengalami kerusakan sehingga dia tidak akan berfungsi lagi enzimnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya kerja enzim juga dipengaruhi oleh air. Jadi apabila tidak ada air, maka reaksi enzimatis ini tidak akan terjadi. Kerja enzim juga dipengaruhi oleh faktor penghambat atau adanya inhibitor. Di sini suatu aktivitas enzim dapat dihambat oleh senyawa inhibitor. Nah, di sini inhibitor ini digolongkan menjadi 2 jenis utama, yaitu yang pertama ada inhibitor yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali, dan juga ada inhibitor yang bersifat reversibel atau dapat bolak-balik atau dapat kembali lagi. Untuk penghambatan secara irreversibel ini dilakukan dengan cara pembentukan atau pemecahan ikatan kovalen dalam enzim. Sedangkan untuk penghambatan secara reversibel ini di sini ada terjadi karena adanya suatu senyawa yang terikat
pada suatu enzim. Akan tetapi senyawa itu dapat terlepas kembali dari enzimnya. Jadi dia bersifat reversible atau dapat balik. Ketika satu senyawa tadi terikat pada enzim, maka enzim akan mengalami penghambatan kerja. Sedangkan apabila senyawa tadi dapat terlepas atau terputus ikatannya dari enzim, maka enzim akan dapat kembali aktif lagi. Nah, untuk yang reversible inhibitor atau penghambatan secara reversible ini dapat dibagi menjadi 3 cara, yaitu yang pertama secara kompetitif, lalu non-kompetitif, dan juga unkompetitif. Penghambatan kompetitif di sini inhibitor bersaing dengan substrat untuk terikat pada sisi aktifnya. Biasanya inhibitor di sini berupa senyawa yang menyerupai substrat, sehingga dia dapat terikat pada enzim dan membentuk kompleks enzim dan juga inhibitor. Nah, akibat dia terikat secara reversible, maka penghambatannya akan menjadi bias, yaitu ketika ditambahkan substrat lagi, maka penghambatannya akan menjadi berkurang. Ini bisa kita lihat pada ilustrasi. Suatu enzim di sini memiliki suatu sisi aktif, lalu ada yang namanya substrat dan juga ada suatu inhibitor dengan bentuk yang hampir sama, sehingga ketika si inhibitor ini terikat ke dalam sisi aktif enzim, maka substrat tidak akan dapat terikat ke dalam sisi aktif enzim, sehingga enzim ini kerjanya menjadi terhambat. Kan tetapi penghambatan ini dapat dikurangi dengan cara menambahkan substrat yang lebih banyak lagi. Untuk penghambatan yang non-kompetitif, biasanya inhibitor ini terikat pada sisi lain dari enzim, atau dia tidak terikat pada sisi aktif enzim. Enzim ini menjadi tidak aktif ketika inhibitor terikat, walaupun enzim ini sudah mengikat substrat. Jadi inhibitor akan mengurangi konsentrasi enzim yang aktif, sehingga mempengaruhi Vmax atau kecepatan maksimal dalam suatu reaksi enzimatis yang disebabkan oleh enzim ini. Nah, di sini dapat kita lihat pada ilustrasi bahwa suatu enzim di sini memiliki dua sisi pengikat. Yang pertama itu sisi aktif enzim yang berfungsi untuk mengikat si substrat. Nah, di sini dan juga ada sisi lain yang dapat mengikat yang namanya inhibitor atau molekul-molekul penghambat atau inhibit ya. Nah, ketika si enzim ini sudah berikatan dengan substrat, dia masih memungkinkan untuk berikatan dengan inhibitor, sehingga kompleks enzim yang sudah berikatan dengan substrat dan juga berikatan dengan inhibitor ini akan mempengaruhi kerja enzim atau mempengaruhi kecepatan kerja enzimnya. Kerja enzim akan menjadi lebih lambat atau terhambat karena adanya inhibit yang juga ikut berikatan dengan sisi dari enzim ini. Nah, apabila nanti si inhibitor ini lepas, maka enzim akan dapat berfungsi normal kembali. Lalu penghambatan unkompetitif di sini, suatu penghambat atau inhibitor akan terikat pada sisi lain juga selain pada sisi aktif enzim. Nah, ini berbeda dengan penghambatan yang bersifat non-kompetitif. Jadi inhibitor ini hanya terikat pada kompleks enzim dan juga substrat. Jadi terikatnya inhibitor ini terjadi setelah enzim berikatan dengan substrat. Setelah enzim berikatan dengan substrat, inhibitor akan menempel atau terikat ke dalam kompleks enzim substrat tersebut, sehingga inhibitor tadi itu tidak menempel pada sisi aktif enzim
atau menempel pada sisi lain selain sisi aktif enzim. Ini mengakibatkan nilai dari Vmax ini berubah dan juga mengakibatkan perubahan nilai pada Km juga. Seperti itu. Lalu dalam pembahasan mengenai enzim ada yang disebut dengan enzim allosterik. Nah, enzim allosterik ini merupakan enzim yang memiliki sisi aktif dan juga memiliki sisi allosterik untuk mengikat suatu modulator. Nah, modulatornya di sini dapat berupa aktivator atau inhibitor. Seperti itu. Pada enzim allosterik ini memiliki satu atau lebih sisi allosterik. Jadi kompleks allosterik atau modulator ini dapat terikat lebih dari satu. Seperti itu. Biasanya enzim allosterik mengikat aktivator dan juga inhibitor pada tempat yang terpisah pada sisi aktif enzim. Jadi tidak sama dengan tempat mengikatnya substrat. Biasanya enzim allosterik ini mengalami perubahan konformasi atau perubahan bentuknya sebagai respon terhadap pengikatan modulator efektor. Nah, molekul aktivator allosterik yang bersifat ada yang bersifat meningkatkan bersifat aktivator tadi. Molekul yang bersifat aktivator allosterik ini biasanya dapat meningkatkan laju kerja enzim. Jadi enzim akan semakin cepat kerjanya ketika enzim tadi itu mengikat molekul aktivator. Sedangkan apabila enzim tersebut mengikat inhibitor pada sisi allosteriknya, maka dia akan dapat menurunkan kerja dari suatu enzim. Nah, di sini yang pada gambar A kita lihat adanya penghambatan pada sisi allosterik. Adanya pengikatan penghambat pada sisi allosterik. Di sini ketika ada inhibitor allosterik yang berikatan dengan sisi allosterik suatu enzim, maka suatu enzim ini tidak dapat melakukan pengikatan terhadap substratnya, sehingga enzim tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Akan tetapi ketika suatu enzim ini pada sisi allosteriknya mengikat molekul yang bersifat aktivator, maka dia akan dapat mempercepat laju reaksi kimia dari suatu enzim. Jadi ketika aktivator terikat dengan sisi allosterik, sisi aktif enzim juga dapat mengikat substrat sehingga enzim dapat aktif melakukan kerjanya dalam mengkatalisis suatu reaksi kimia. Ya, demikian untuk materi hari ini tentang enzim. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.